Halo semuanya, kenalin aku Vera dari Vis Tangerang. Nggak kerasa ya sekarang kita udah di minggu keempat di bulan Februari. Yang bulan ini tuh temanya kita tentang rest and renewal. Nah di minggu terakhir ini kita mau belajar sedikit dari ceritanya Elia. Gimana sih bahwa kita tuh perlu beristirahat supaya kita tuh tidak merasa burnout ke depannya gitu ya. Nah sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kalau sebentar lagi kami mau membahas bagian dari firman-Mu, biar Tuhan yang berikan kami hikmat, pengertian, kepekaan juga Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami mengenai firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah teman-teman, aku yakin kita semua gitu ya melakukan apa yang kita lakukan setiap harinya, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan, atau mungkin dalam studi, dalam pelayanan, apapun itu kita pasti mau melakukannya itu untuk Tuhannya kita ya. Tapi tanpa sadar seringkali karena jadwal kita yang terlalu penuh gitu ya, kita sibuk banget, ujung-ujungnya kita semua malah jadi berasanya burnout gitu. Nah firman Tuhan itu ada berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya pasti kita udah gak asing lagi sama ayat yang ini. Nah kalau misalnya kita baca juga di 1 Raja-Raja 19 ayat 4-5, ini ceritanya tentang Elia gitu ya. Jadi di sini Elia melakukan apa yang diminta Tuhan gitu, untuk dia konfront Raja Ahab dan segala macamnya. Tapi di ayat keempat ini, setelah Elia melakukan itu semua, Elia kabur gitu ya, dengan ketakutan karena dia diancam bahwa dia akan dibunuh oleh Ratu Isabel gitu. Bahkan dia itu sampai ngomong gitu bahwa aduh Tuhan, ambil nyawa aku aja deh gitu ya. Dia sampai pengen mati segitunya gitu, saking lelahnya. Nah di saat itu Elia merasa depresi dan akhirnya dia tertidur gitu ya, sudah ceritanya. Dan setelah itu malaikat Tuhan membangunkan Elia 2 kali untuk memberikan Elia makan. Jadi diminta untuk Elia bangunlah dan makanlah sampai 2 kali gitu. Karena dibilang malaikat Tuhan tuh ngomong kalau misalnya kamu gak makan, perjalanan kamu berikutnya itu nanti akan terlalu jauh buat kamu gitu. Dan dia ayat itu dibilang dari makanan itu Elia mendapatkan kekuatan dan dia bisa kembali berjalan lagi selama 40 hari dan 40 malam lamanya. Dari cerita Elia ini kita belajar bahwa istirahat dan restorasi itu juga adalah kehendaknya Tuhan. Gitu ya, seberapa banyak sih sebenarnya dari kita nih yang suka ngerasa keburu-buru gitu ya. Ngerasa kayaknya yang perlu dikerjain tuh banyak banget tapi waktunya gak cukup. Ngerasa kayaknya aduh Tuhan kalau boleh waktunya sehari lebih lah ya dari 24 jam gitu, dikasih 30 jam boleh kali gitu. Tapi akhirnya karena perasaan terburu-buru itu gitu ya, kita sering banget ngelupain betapa pentingnya kita itu perlu istirahat dan akhirnya kita malah terus-menerus bekerja gitu. Tapi kalau kita selalu merasa bahwa kita tuh kelelahan gitu ya, jadi kayak udah istirahat pun tetap kelelahan, beneran dicek deh gitu, kapan sih sebenarnya kita tuh bener-bener beristirahat gitu. Karena istirahat itu juga adalah salah satu kingdom culture gitu ya, culture dari kerajaan surga. Tuhan sendiri juga yang mengatakan di Kejadian 2 ayat 2-3 ketika semua ciptaan itu udah diselesaikan gitu ya, Tuhan beristirahat di hari ke-7, di hari Sabat. Nah dan karena kita juga adalah ciptaan dalam gambar dan rupanya Tuhan, hal ini juga sebenarnya berlaku untuk kita gitu. Bahkan di dalam Markus 1 ayat 35 Yesus juga mencontohkan gitu ya, dibilang di ayat itu bahwa pada saat pagi-pagi benar Yesus bangun dan dia pergi menyendiri untuk berdoa gitu ya. Istirahat itu bukan cuman soal tidur yang cukup gitu, kita tidur sehari 10 jam, 8 jam kayak gitu ya. Tapi kita juga perlu kembali terhubung dengan penciptanya kita untuk merefleksikan dan melihat nih bahwa apakah yang kita kerjakan itu gitu ya, yang membuat kita sibuk dan segala macamnya itu bener gak sih sesuai sama kehendaknya Tuhan atau tidak. Itu dengan memiliki hubungan yang erat, kita akan mengenal suaranya Tuhan. Benar ya, sama kayak misalnya kita punya temen nih, saking kita seringnya telepon, sering kita ngobrol, kita tahu mana yang suara dia dan mana yang bukan gitu. Kalau kita punya hubungan yang erat juga dengan Tuhan, kita bisa tahu gitu ya, dan kita banyak refleksi, banyak terhubung dengan Tuhan, kita tahu ini suaranya Tuhan apa bukan gitu. Kita bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan itu tuh beneran kita lakukan apa enggak. Itu di saat itu pun, di saat kita terhubung kembali dengan Tuhan, kita direstorasi gitu. Dan ketika istirahatnya itu selesai, kita udah siap kembali bekerja
dimana kita tuh ditempatkan. Balik lagi ya, kalau misalnya kita lagi studi, berarti di dalam studinya kita, di dalam bisnisnya kita, pekerjaan kita, dalam komunitas, gitu ya, setiap pelayanan. Sehingga ketika kita kembali ke sana, kita bisa melayani kembali, kita bisa bekerja kembali dengan keadaan yang prima dan produktif gitu, dengan tenaga yang penuh seperti Elia gitu, dan bukannya malah menjadi burnout. Nah, teman-teman, di Pengkhotbah 3 ayat 1 juga dibilang untuk segala sesuatu itu ada waktunya gitu ya, termasuk berarti ada waktu untuk bekerja dan ada juga waktu untuk beristirahat ya. Punya batasan yang jelas antara kapan kita perlu beristirahat gitu ya, terus kapan kita perlu bekerja, itu adalah hal yang sehat sebenarnya gitu ya, membuat kita bisa hidup dengan lebih seimbang dan juga dengan lebih baik. Terus apa aja sih sebenarnya hal-hal yang kita bisa lakukan gitu ya untuk menyeimbangkan antara istirahat dan pekerjaan kita? Yang pertama, kita perlu menentukan waktu reguler sebenarnya untuk kapan sih kita tuh beristirahat. Contohnya kayak sebelum jam 12 udah harus tidur gitu ya, walaupun mungkin gak semua hari seideal itu, tapi kita boleh menentukan jam regulernya kita gitu ya. Kapan kita tidur, kapan kita bangun gitu, kapan kita berdoa, kapan kita membaca firman. Karena balik lagi, istirahat bukan cuma tentang tidur, tapi juga tentang terhubung dengan pencipta kita gitu. Kita juga perlu makan yang baik gitu ya, mengisi apa yang baik ke dalam tubuh kita, karena tubuh kita juga adalah bait Roh Kudus gitu. Terus kita juga perlu set olahraga yang teratur gitu ya, untuk memberikan tenaga juga kepada tubuh kita. Lalu yang kedua gitu ya, untuk berada dalam komunitas yang sehat itu juga adalah hal yang kita bisa lakukan nih untuk menyeimbangkan antara istirahat dan pekerjaan kita gitu. Kenapa? Karena punya lingkungan yang sehat gitu ya, kita punya teman-teman yang bisa support kita dan segala macamnya, di mana kita bisa cerita kesusahannya kita, di mana kita bisa celebrate apa yang kita kerjakan juga. Di situ membuat kita bisa menghindari terjadinya burnout gitu. Bukan cuman kita yang terhindar, tapi kita juga bisa menolong teman-teman kita di dalam komunitas yang sama itu untuk supaya mereka juga tetap dalam keadaan yang baik gitu ya. Istirahat itu bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak berbuat apa-apa ya, tapi justru saat beristirahat itu menunjukkan bahwa kita percaya dan berserah kepada Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada apa yang sudah kita kerjakan gitu. So I hope kita semua bisa tahu kapan sih kita tuh perlu beristirahat, sehingga apapun yang kita kerjakan ke depannya, hal itu bukan mematikan kita, tapi justru membuat kita lebih produktif dan pada akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Oke, itu aja teman-teman untuk topik hari ini. God bless you.